دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim sesepuh saha bini sepuh ingkang kita dherekaken pangandikanipun, para bapak, para ibu, para sederek hadirin hadirat sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita sedaya bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kita sedaya dipun paringi kesempatan, dipun paringi waktu menangi bulan ingkang penuh barokah nggih menika bulan suci Ramadan menika. Tentang bulan Ramadan niki sampun didengungkan mulai bulan Rejab. Dawuhipun Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan adanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berilah kesempatan bisa menangi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini sudah sampai pada hari yang ke-13, sudah hampir separuh. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan ingkang istimewa. Keranten dalam bulan Ramadan niki wonten satu peringatan yang perlu sekali kita memperingatinya, nggih menika nuzulul Quran. Turunnya kitab suci Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana banyak fungsi atau fungsinya dari Al-Qur'an itu diturunkan adalah hudan linnas, antara lain adalah sebagai petunjuk bagi semua manusia, wa bayyinatin minal huda, dan bisa menjelaskan, membedakan antara nal huda dari petunjuk itu, wal furqan, dan bisa membedakan antara barang yang hak dan barang yang batil. Hadirin hadirat semua yang kami muliakan, bahwa nuzul Quran ini diperingati tanggal 17 Ramadan, yaitu kira-kira sekarang sudah kurang sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi kita memperingati nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran, yaitu dari sama'id dunia kepada Rasulullah. Kemudian kalau diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunia, ini adalah pada malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini kami oleh pengurus diberi tema, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebutkan di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzin rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa dalam Al-Quran tadi disebutkan inna anzalna, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ini diturunkannya dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya jumlatan wahidatan, secara global, secara keseluruhan. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa Lailatul Qadar itu? Kemudian dijawab Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang istimewa. Istimewa buat kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita melakukan perbuatan, melakukan suatu amal ibadah ini dilipat gandakan, bahwa lipat gandanya ini lebih dari orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan ini, ya dapat dihitung sekitar 82 tahun lebih. Padahal umur kita, umur umat Muhammad ini tidak sampai rata-rata ini sekitar 63 tahun sebagaimana yang telah dicontohkan, yaitu baginda Rasulullah wafatnya itu sekitar 63 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari usia itu. Nah, ini di dalam ayat surat Al-Qadar tadi, yaitu orang yang melakukan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kok 1000 bulan? Pertanyaannya, kenapa kok tidak kurang dari 1000 bulan atau lebih dari 1000 bulan? Nah, ini ada suatu riwayat, ada suatu hikayah, itu pada zaman Bani Israel. Ini ada seorang waliullah, waliyun min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini salah satu wali dari Allah Subhanahu wa taala yang hidup pada zaman Bani Israel. Orangnya ibadahnya luar biasa. Setiap malam ini selalu sholat lail dengan jumlah yang tak terhitung. Kemudian setiap siang ini selalu berperang melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir ini dengan menggunakan senjata rahangnya unta. Rahang unta ini yang digunakan untuk senjata ketika ya di mana saja ini selalu dibawa. Suatu ketika lapar, ketika haus, ini cukup rahang unta yang dibawa ini dilus-lus, dipegang, kemudian mengeluarkan daging, mengeluarkan makanan, termasuk karomah dari wali, yang keluar dari wali ini namanya karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini terus gitu sampai perang dengan orang kafir ini sampai beberapa kali dan berhasil membunuh kepada orang-orang kafir yang tidak terhitung jumlahnya, karena begitu banyaknya yang dibunuh oleh Sam'un, seorang wali pada zaman itu. Nah ini orangnya itu sakti, katakan begitu, orang yang sakti, sehingga suatu saat ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala karena istrinya ini orang yang kafiroh, orang yang kafir. Lah oleh rajanya ketepatan orang kafir ini berusaha bagaimana supaya Sam'un ini dibunuh dengan berbagai macam cara, termasuk lewat istrinya yang kafir itu. Nah suatu saat ya dengan berbagai cara, ketika tidur akan dibunuh, diikat dengan tampar besi dan lain sebagainya. Tapi karena ini termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai cara Allah menyelamatkannya.
diselamatkan sampai terselamatkan ini selama 1000 bulan itu melakukan amal ibadah yang itu. Nah, malaikat Jibril ini bercerita kepada Rasulullah. Rasulullah cerita kepada para sahabat bahwa pada zaman Bani Israel ini ada orang yang ibadahnya begitu luar biasa. Malam harinya selalu sholat lail, siang harinya ini selalu berjuang untuk memerangi pada orang-orang kafir. Iri para sahabat, ya. Bagaimana kita ini nggak ada apa-apanya wahai Rasul? Kita umat Muhammad ini yang umurnya tidak panjang ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang Bani Israel itu tadi. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ya, termasuk ayat itu tadi. Diturunkan yaitu keterangan bahwa orang dari umat Muhammad ini yang melakukan perbuatan baik ibadah pada malam Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya ini melebihi dari orang Bani Israel yang sekalipun ini amal ibadahnya yang luar biasa baik siang maupun malam selama 1000 bulan itu. Makanya didaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, rakaatani fi lailatil qadri laka wali ummatika khairun min darfi saifin lil kufari fi alfi syahrin. Wahai Muhammad, ini kata Allah, orang yang melakukan 2 rakaat di dalam malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ini bagi kamu dan bagi umatmu nilainya lebih baik daripada berperang atau beribadah memerangi pada orang kafir, sholat lail sebagaimana tadi selama 1000 bulan. Nah, ini adalah merupakan keistimewaan bagi kita umat Muhammad kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Hadirin hadirat semua yang kami muliakan, bahwa kita sebagai umat Muhammad ini perlu bersyukur ya, karena merupakan umat yang paling baik. Di dalam tiba disebutkan kana khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam, bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik para nabi dan umatnya Muhammad ini sebaik-baik umat kalau dibandingkan dengan umat-umat pada zaman-zaman Nabi yang telah lalu. Ini merupakan keistimewaan juga bagi kita semuanya. Tinggal kita ini bisa melakukannya, yaitu dengan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya Rasulullah dan menjauhi dari larangan-larangan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk Lailatul Qadar kapan turunnya? Nah, ini yang merupakan tanda tanya, dan untuk jawabannya ini ada beberapa pendapat, ada beberapa dawuh dari para ulama. Dawuh yang pertama bahwa Lailatul Qadar ini diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Pokoknya di dalam bulan suci Ramadan, dicari saja mulai dari awal sampai akhir, ada di situ, pasti ada. Kemudian pendapat yang kedua yaitu fi syahril mubarakah atau fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barokah, yaitu di malam 17 Ramadan yang sebentar lagi kita mengikut akan menjumpainya di bulan malam Nuzulul Quran 17 Ramadan. Kemudian dawuh yang lain yang ketiga yaitu fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan ya, 10 hari yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan, yaitu sebagaimana yang biasa kita lakukan di masyarakat di sekitar kita. 10 hari yang terakhir, makanya biasa kita lakukan ada maleman, mulai tanggal ganjil tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik lagi,
yaitu pada malam ganjil dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, yaitu mungkin malam apa? 21, 23, malam 25, 27 dan malam atau malam 29. Ya makanya pada malam-malam ganjil itulah ini di masjid-masjid, di musola ini banyak kita jumpai, yaitu kita melakukan amalan-amalan antara lain yaitu iktikaf. Selanjutnya tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu gimana? Nah ini juga disebutkan dalam sebuah kitab. Malam Lailatul Qadar ini di mana malam itu suasananya tenang, suasananya hening, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak sumuk atau tidak panas dan tidak terlalu dingin. Suasananya hening, suasananya tenang sekali, sehingga disebutkan juga bahwa ini kicauan burung yang biasanya banyak kicauan burung ini berhenti sejenak, tidak begitu banyak kicauan burung. Ini juga lintang atau bintang-bintang yang terkadang ada bintang yang pindah, bintang yang pindah nyelorot gitu. Nah ini pada saat itu ini tidak terjadi, tidak ada bintang ngalih itu. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana pada malam Lailatul Qadar ini malaikat ya, malaikat-malaikat itu turun dari langit untuk yaitu mengkabulkan apa yang menjadi doa permintaan dari umat manusia. Warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril ini ada di dalamnya, yaitu untuk malam Lailatul Qadar ini yaitu turun ke langit sama'id dunia, yaitu untuk mengabulkan, mendengarkan apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi keinginan dari umat manusia ini akan dikabulkan. Sampai-sampai disebutkan juga dalam suatu kitab itu, ketika terbitnya matahari dari ufuk timur, ketika terbitnya matahari ini pada malam itu ini tidak begitu bersinar sebagaimana biasanya. Kalau biasanya bersinar nampak jelas, tapi pada malam itu, malam Lailatul Qadar ini tidak begitu jelas. Karena apa? Karena naiknya kembali para malaikat yang asalnya turun itu naik kembali, sehingga nampak tidak begitu jelas sinar matahari ketika terbit pada Lailatul Qadar itu. Para hadirin hadirat semuanya yang kami muliakan, untuk itu ya semoga kita ini bisa mendapatkan apa yang menjadi dambaan semua umat, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Itu dari dalam sebuah hadis ini kita saya sebutkan antara lain, yaitu ya al jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin, bahwa surga ini rindu kepada 4 macam golongan. Yang pertama talil Quran, yaitu orang yang membiasakan diri baca Al-Quran. Yang kedua yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, tidak melakukan atau tidak mengucapkan barang-barang yang enggak baik, yang menjadikan tidak diterimanya atau tidak mendapatkannya pahala, yaitu antara lain yaitu apa? Dengan berbohong, kemudian misuh, menfitnah, adu domba, dan termasuk saat ini yaitu nge-share, yaitu berita-berita bohong, berita-berita hoak. Ini kita hindari ya, supaya kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu puasa tinggal hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu mut'imil ji'an, orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yaitu dengan adanya bukber, dengan adanya takjilan, dengan adanya sodakoh dari para agnia, para dermawan, yaitu untuk acara-acara yang seperti ini, yaitu adanya buka bersama, adanya
takjilan di berbagai masjid, di musola dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat yaitu wassoimina fi syahri Ramadan, orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang-orang yang melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat semuanya yang kami muliakan, ya semoga kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu kita melakukan di samping ibadah wajib sebagaimana sholat 5 waktu, puasa, juga kesunatan-kesunatan, antara lain yaitu sholat taraweh setiap malam dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian iktikaf dan sholat lail dan lain sebagainya. Nah ini kita usahakan sisa yang tinggal setengah bulan ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan juga syarat rukun untuk puasa ini kita hindari, antara lain yang menyebabkan tidak mendapatkannya pahala, yaitu ada 5 hal, antara lain yaitu bohong. Kemudian yang kedua ghibah, yaitu menggunjing, ngerasani sana, ngerasani sini, yaitu kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Ini yang menjadikan hilang pahalanya kita berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu namimah, adu domba, menfitnah. Ini yang harus kita hindari sehingga akan terjadi yaitu pahala kita untuk berpuasa ini dihilangkan, hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar dan dahaga ini. Kemudian yang keempat yaitu al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang palsu. Kemudian yang terakhir yaitu an-nadharu bi syahwatin, yaitu melihat dengan adanya syahwat. Nah ini 5 hal yang menjadikan yaitu terhapus pahala kita berpuasa. Ya semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Nah itu mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.